Ya, teman-teman, hari ini tanggal 25 bulan 11 di pagi hari sebelum pembukaan market. Dan transaksi yang dibahas adalah untuk tanggal 22 bulan 11 di hari Jumat. Perhatikan tulisan yang ada di depan layar teman-teman. Silahkan dibaca dulu terlebih dahulu apabila yang baru subscribe ataupun yang baru masuk atau yang baru baca. Silahkan dibaca dulu. Sambil membaca saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan like, share, terus memberikan subscribe, memberikan doa, terus yang telah memberikan super thanks juga terima kasih. Semuanya semudah-mudahan diberikan kesehatan dan selalu dilimpahkan rezekinya di setiap kegiatannya, dan selalu dimudahkan teman-teman dan dibukakan semua ilmu-ilmunya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Kita akan bahas emiten ini PNLF ya, PNLF untuk kuartal 3-nya. Nah, kita akan lihat dulu ya, apakah sudah dibahas atau belum. Ya, belum, ini belum dibahas untuk kuartal 3-nya. Nanti kita akan bahas untuk perkembangannya dulu. Sekarang lagi posisinya downtrend, MA10-nya masih di atas candle-nya ya. Terus ini targetnya kemana? Bisa ke angka 516, sama penurunannya bisa ke angka 419. Nah, untuk brokernya, broker lokal sama foreign. Untuk foreign cenderung dia membeli teman-teman ya, dari mulai tanggal berapa ini? Sebenarnya dari sini nih, dari awal dia ngebeli. Dari bulan Agustus dia ngebeli, sempat ada penjualan, ngambil lagi, jual lagi. Nah, pas tanggal berapa ini? Tanggal 25 Oktober di sini nih, area sini. Dia terus ngebeli terus ya. Ada sedikit pembuangan 1 hari sampai 2 hari ini, cuman pengambilan lebih banyak daripada pembuangannya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal juga cenderung masih ada di atas dan dia cenderung ngejual. Beberapa hari ini ngejual ya, ngambil agak banyak, cuman ada beberapa hari yang ngejual. 3 hari ini dia ngejual posisinya. Targetnya itu si kepala merah teman-teman di angka 516 ya, 519 ya. Nanti kita akan hitung berapa sih harga wajar. Ini lagi menuju ke bawah dulu ya, hati-hati aja. Mungkin kalau nanti udah tembus 424-nya dikasih tahu saya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ada Cegas. Cegas. Ini Cegas, pertanyaannya tidak ada pertanyaan ya, hanya update aja. Cegas. Cegas ini lagi masih downtrend ya. Cegas masih downtrend, tapi pengambilan dari bandar lokal sudah ada dari sejak 8 November. 8 November Cegas sudah diambil. Tunggu sebentar teman-teman ya. Nah, Cegas ini garis yang saya gariskan sebenarnya sudah ketemu teman-teman. Dikit lagi ketemu, cuma dia membentuk garis lagi, candle lagi ya, candle si ekor hijau ya. Nah, ini adalah PR yang harus dikerjakan sama bandarnya. Biasa seperti targetnya yaitu di angka 120 nih. Ini udah mencapai target ya di sini ya. Kita hapus aja ya. Target penurunan maksud saya. Jadi si candle ekor hijau itu adalah PR mereka yang harus dikerjakan, harus ke bawah dulu. Nah, itu sama si candle kepala merah itu adalah PR yang harus mereka kerjakan. Target saya itu di 164 tanggal 23 bulan 8 belum terpenuhi. Apakah tanda-tanda kenaikan ada? Ini juga ditandai tanda kenaikannya itu dengan si ekor hijau, yaitu candle bullish. Ini candle bullish teman-teman. Biasa teman-teman memberikannya candle bullish namanya, tapi saya bilang ini candle si malakama karena sudah kenaikan, dia akan ke bawah lagi menuju ke harga si ekor hijaunya di 96. Nah, mudah-mudahan 96 bisa ketembus atau enggak 95-nya ketembus, karena itu PR yang harus kerjakan. Jadi untuk isian bandar lokal terus akumulasi. Foreign bagaimana? Terakhir foreign akumulasi ya, tanggal 22. Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Ada siapa? Mana? Foreign. Ada CC 816 lot kecil ya. CC ngambil bulat ya. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya CC bisa bekerja sama dengan baik dengan lokalnya ya, atau menjadi dia menjadi lawannya ya. Jadi dia punya punya power untuk naikin ke atas lah ya. Mudah-mudahan ya. Oke, seperti itu untuk Cegas, seperti itu teman-teman ya. Ada MMIX. MMIX lagi diambil sama foreign, teman. 2 hari ini dia 2 hari tanggal 20. Berarti 1 hari ini dia ngambil ngebuang.
Jadi untuk bandar lokal pengambilan sih lebih banyak teman-teman, dari mulai tanggal berapa nih? Nih dari sini nih. Dari bandar lokal 30 Agustus terus ngambil wajar kalau dia ada pembuangan, naikin lagi, pembuangan lagi, naikin lagi. Itu tandanya normal dan bagus teman-teman ya. Terus untuk foreign kemarin ngambil, cuman foreign tidak terlalu signifikan ngambilnya ya, hanya sesekali aja. Kadang-kadang ngambil 3 hari, ngebuang sehari, kadang-kadang ngambil 2 hari nih. Terus libur lagi, ngambil lagi, libur lagi. Nah, 1 hari kemarin tanggal 22 dia sudah mulai ngambil. Siapa yang ngambil? Si CC sampai 3.000 ya. Nah, kalau CC biasanya kalau sudah ngambil suka jualan di atas. Jadi kemungkinan ke atasnya ada, iya, kemungkinan ke atas ada. Nah, ini target yang saya targetkan sudah diturunkan dengan baik. Ini juga ada target lagi penurunannya ke angka 66-nya. Terus di sini juga ada nih di angka 74. Ini ada target penurunan, hati-hati teman-teman ya. Tapi kalau sekarang lagi uptrend ya biarin aja kalau lagi uptrend teman-teman ya. Kalau lagi uptrend biarin juga sama nih. Ada si gap juga harus ketutup. Artinya kalau lagi uptrend MA10 masih di bawah candle, biarkan aja, nanti ke depannya akan penurunan seperti ini. Bisa ke angka 50 bisa teman-teman, karena di situ ada PR yang harus dikerjakan. Tapi selama ini biarkan aja. Target saya itu di angka 94-nya dikit lagi ketembus ya. Nah, mudah-mudahan targetnya sampai candle hijau, jangan sampai candle merah lagi ya. Ini harga wajarnya ternyata PR rasionya kosong, artinya ini secara finansial kurang baik ya. Jadi secara finansial kurang baik kalau PR rasionya kosong atau negatif, itu kurang baik teman-teman. Kalau nggak ada PR rasio kurang baik untuk fundamentalnya. Nah, ini berarti bandar yang lagi ngerjain. Bandar lokal atau foreign terus ngambil, ada penjual ngambil, biasanya jual dia terus ngambil lagi, jual lagi. Artinya ada kemungkinan di up ya teman, cuman tetap harus hati-hati, bisa ke angka 50, 57, 68 sama 76-nya. Kalau sekarang lagi uptrend maka MA10 sudah di atas candle, artinya ini juga tanda kenaikan sudah ada di 85-nya. Jadi sip kalau ke atas ya teman-teman. Nih kalau ke arah sini juga udah bagus teman-teman ya. Untuk candle hijaunya set bisalah ke 94 ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk MMIX. Baik ya, seperti itu untuk MMIX seperti itu. Lanjut, kita ada agro. Ini ada pertanyaan, agronya itu kenapa agro tidak bisa dijual, sama satu lagi teguk ya, tidak bisa dijual. Ibi, kenapa nggak bisa dijual ini? Ntar dulu, ini kenapa? Agro bisa teman-teman. Oh, saya belum ngecek deh ya. Ini masih bisa dijual teman-teman. Oh, ini update aja agro ya. Agro ada apa nih? Enggak, agro biasa teman-teman. Saya lihat sih kalau agro aman ya, bukan nggak bisa dijual kali. Kenapa nggak bisa dijual agro? Dari suspensi aman. Terus kita catat di notasi khusus juga agro aman. Agro aman. Nggak ada itu apa namanya, nggak ada nama agro yang tersirat. Coba lihat di UMA. Agro nggak ada, artinya mungkin yang ini kali ya, teguk yang tidak bisa dijual ya. Kita lihat agro dulu deh, kita update. Belum diupdate agro ya. Akhirnya semua penurunan sudah ditembus teman-teman, perhatikan ya. Ini si ekor merah sudah ketembus, kita hapus. Terus si gap juga ketembus, kita hapus. Ini gap juga ketembus, kita hapus. Satu lagi nih, si ekor hijau belum ketembus ya. Ini juga ada tanda-tanda si ekor merah mau ke bawah lagi. Nah, kalau sekarang lagi mau uptrend ya bagus teman-teman. Kenapa? Si MA10 sudah mulai di atas, karena ini tinggal 1 hari lagi konfirmasinya ya. Per hari ini kita lihat konfirmasinya apakah dia ke atas ataupun ke bawah. Terus untuk lokalnya bagaimana? Lokal ada pengambilan 1 hari ya. Ini ada si tanggal 22. Coba cek tanggal 22 ada siapa? Ada siapa tanggal 20 untuk domestiknya? Ada si DR YP XAPD, bagus teman-teman untuk brokernya ya. Jadi untuk bandar lokal sekarang ada di pengambilan daripada bandar lokalnya ya. Semenjak dia penjualan terus, ternyata sekarang ada pengambilan walaupun sedikit, tapi tanda-tanda kebaikan. Mudah-mudahan dipantulkan di area sini. Cuman ini masih ada PR-nya di 1, 2 lah. Ini adalah PR yang harus dikerjakan sama mereka ya. Terus target kemana? Target tanggal 1010 nih teman-teman ya. Tanggal 1010 di 299. Mudah-mudahan di sekarang situ target tanda-tanda kenaikan di sini tidak ada, hanya ada di angka sini aja nih, di 284 sama si kepala merah 290. Ini juga kemarin ya ada tanda penaikan dikit nih, udah ketaikin. Tinggal ini tunggu konfirmasi aja, MA10-nya sudah di bawah candle, mudah-mudahan sih bisa ke atas atau ditandai dengan si ekor, si kepala merah. Mungkin dia akan besoknya turun dikit, pasti akan ke atas. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk agro.
Jadi agro sebenarnya sementara ini lagi dibuang sama bandar Porayan ataupun lokal, tapi sekarang bandar lokal sudah mulai akumulasi. Lanjut ada teguk. Kalau teguk betul teman-teman, bukan tidak bisa dijual, harus ada antrian bisa dijual teman-teman. Untuk teguk itu bisa dijual, cuman teman-teman harus ngantri. Caranya ngantri teman-teman harus lebih awal untuk biasa kan yang 50 kanan ya. Kalau 50 kanan itu biasanya harus ngantrinya lebih awal. Teman-teman pakai pasang aja, pakai pemasangan otomatis, atau pas mau pembukaan market 1 menit atau 3 menit sebelum pembukaan market, pasang aja langsung. Nanti dengan otomatis dia akan mengisi di jam 9-nya. Terus tergantung daripada server dari broker teman-teman. Biasanya kalau brokernya cepat ya dia pasti duluan untuk masuk ke market. Dan satu lagi bersaing dengan bandarnya. Ya biasanya kalau bandarnya istilahnya mau duluan, pasti duluan teman-teman ya. Nah, penjualan hari ini untuk teguk kurang baik ya. Per tanggal 22-nya cuma 1,4 ribu saja penjualannya. Berarti di sini kan penjualannya sedikit banget, pembeliannya penjualan sedikit banget. Kita digeroskan ya, ada CEO teman-teman, kita ada yang jual. Nah teman-teman begini, ini untuk teguk sementara ini dalam posisinya sebenarnya bandar lokal lagi akumulasi terus teman-teman. Cuman kemarin sempat berhenti ya akumulasi dan cenderung yang ngejual sedikit-sedikit. Artinya dia hanya menahan aja, tidak ada upaya untuk menjual karena tidak ada yang beli gitu kan. Kita lihat dari mulai tanggal 8 deh. Kita lihat tanggal 8 siapa yang ngejual. YB, AO, MG ini masih si YB yang paling utama. Setelah itu coba lihat setelah tanggal 11-nya yang jam kosong masih si YB yang ngejual. Tanggal 12-nya masih si YB yang ngejual. Tanggal 18 AO yang ngejual ya 1,6. Berarti si AO si YB adalah salah satu bandar di sini ya teman-teman, karena mereka lah yang menahan atau menjual. Tapi secara keseluruhan sih ini masih ada pungutan dari bandar lokalnya. Bandar lokal mungut ya, terus dia lurus artinya tidak mengerjakan apapun. Terus bandar Porayan juga sama, dia ngambil lurus, artinya teguk itu kemungkinan diangkat iya, kemungkinan diangkat ada. Karena apa? Saya aja menarikan ke 72 teman-teman, mudah-mudahan bisa tercapai ke 72-nya. Karena di situ ada PR si kepala merah nih. Apakah akan ketembus? Kita akan lihatin, karena bandar lokal dan Porayan cenderung dia sudah ngambil ya. Cuman belum melakukan aksi aja. Nah ini Smart Money juga sudah mulai masuk. Biasanya kalau Smart Money sudah mulai masuk, suka ada tanda-tanda ke atas. Kemarin aja diangkat ke 57 ketika Smart Money masuk. Ini Smart Money sudah masuk dan kemarin juga sudah masuk sedikit lagi ya. Artinya sedang diperhatikan sama Smart Money. Oke, terus akan menjawab pertanyaan berikut. Nah ini pertanyaan adalah tugas PR-nya apa ya katanya. Ini maksudnya apa? Baik teman-teman, kalau tugas dan PR seperti ini. Teman-teman di sini dilihat ya. Saya bilang suka ngasih tahu bahwa si ekor hijau nih, ekor hijau seperti ini. Jadi candle bullish, dia si ekornya itu hijaunya di sini sendirian gitu ya. Ini juga sama ada di sini sendirian, di sini ada sendirian, atau enggak si ekor merah. Biasanya si ekor merah itu seperti ini nih. Ini si ekor merah ya. Nah, biasanya si ekor merah itu menjadi PR dia untuk melanjutkan penurunannya ke sini. Ini wajib untuk dikunjungin. Jadi setiap ada kenaikan, biasanya nanti kan akan ada penurunan. Nah, itu suka saya sebagai dikategorikan sebagai support yang harus tertembus, artinya harus ke situ gitu ya. Nanti suatu saat dia akan ke sini lagi. Nah itulah tugas dan PR-nya, ataupun sebenarnya si kepala merah aja adalah tugas dan PR mereka juga sama nih. Si kepala merah tugas PR mereka yang harus dikerjakan juga harus ke atas. Artinya mereka ngasih tanda, oke, saya turunkan, tapi saya akan ke sini lagi. Nah coba gini nih, oke, saya naikkan kalau si ekor hijau ya. Oke, saya naikkan tapi suatu saat dia akan ke sini lagi. Tapi saya akan kembali ke sini. Artinya seperti itu tugas dan PR-nya seperti itu. Jadi mereka kalau mengerjakan PR-nya artinya dia akan menuntaskan PR dia di sini nih. Dia akan ini yang tugas dia kan ini nih. Istilahnya dia memberikan candle seperti ini. Ekor hijau adalah dia open gap bawah kan. Nah, yang namanya open gap itu harus tertutup kan. Berdasarkan teorinya gap itu harus tertutup. Makanya saya suka ngasih namanya si ekor hijau ya, biar teman-teman lebih familiar gitu, nggak usah pakai inilah. Biar gampang ngapalinnya si ekor merah, ekor hijau, kepala merah, kepala hijau gitu. Nah seperti ini nih, ini kan si kepala merah, artinya PR-nya harus kerjakan, dan betul kan tertembuskan. Di sini juga sama. Nah di sini juga si ekor merah ini kan ketembus juga sama ekor merah lagi. Nah ada beberapa apa namanya ya, model cegas nih. Cegas itu punya PR, contohnya PR ya, PR di si ekor merah. Nah itu harus dikerjakan. Ini kan ekornya di sini nih kan, ekornya di sini nih, area sini ini ekor nih.
Nah itu kan semuanya ketutup sama ekor lagi. Bahkan yang ini juga ketutupnya sama ekor lagi. Nah ini kan PR lagi nih, ekor lagi. Nah di bawah ini di 95 ada ekor, di sini juga di depan 7 adalah ekor ya. Nah seperti itulah teman-teman PR yang harus dikerjakan ya. Mungkin teman-teman paham. Nah, si kepala merah juga ini PR yang harus dikerjakan. Artinya oke, saya turunkan tapi suatu saat saya akan ke sini. Inilah tanda-tanda dari market maker biasanya seperti itu. Karena kalau berdasarkan harga biasanya mereka mungkin udah tercampur tapi kalau berdasarkan lukisan market maker mereka melihat sendiri, oh target saya dulu mau ke sini, saya mau ke sini nih. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Mungkin teman-teman memahami. Selanjutnya ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan, pakai aplikasi apa? Nah, saya tidak akan menyebutkan takutnya ngendorse ya. Tapi saya memanfaatkan fitur dari ini nih. Perhatikan. Nah, fitur ini mungkin kalau teman-teman yang sudah familiar sudah tidak asing lagi dengan broker ini ya. Nah, ini yang saya pakai ini aja ini. Oke, sudah terjawab sudah ya pertanyaannya. Maka selanjutnya teman-teman mungkin selamat bertrading ya untuk teman-teman sekalian. Dan mohon maaf apabila aplikasi-aplikasi yang lainnya atau indikator-indikator yang lainnya belum saya bahas, terutama untuk RTI itu saya ngebahasnya juga agak panjang dikit ya. Nanti untuk RTI pasti saya bahas juga teman-teman ya. Biarkan lambat, yang penting nanti teman-teman memahaminya untuk semuanya. Oke teman-teman, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di pagi ini teman-teman diberikan keberkahan ya. Salam teruntuk keluarga, jaga kesehatan dan ciao.